berdirinya Satria apa? Satria Store itu gimana kita solusinya? Satria Store itu kita berdiri sejarahnya itu dari 2018 ya, 2018an. Itu berawal dari apa ya, Ibu Yulia Astuti selaku owner gitu kan. Waktu itu memang sudah berkeluarga dan sudah menjadi PNS kalau nggak salah, itu seperti itu. Jadi awalnya itu memang via Facebook online. Dari awal memang kita memang via online gitu, online Facebook, karena dulu kan masih zamannya BBM gitu kali ya. Iya. Kalau dulu itu kan masih pakai BBM atau BlackBerry Messenger ya. Iya masih pakai itu gitu. Nah terus kesininya kan via WA gitu kan. Tapi sampai sekarang yang masih bertahan itu pakai Facebook. Masih tetap mungkin lebih efektif karena Facebook itu kan tidak harus tahu nomor. Ya kan, salah satunya seperti itu. Jadi untuk albumnya dari 2018 dari apa namanya, Ibu Yulia Astuti itu PNS yang kepengen istilahnya punya penghasilan lebih yang gitu, seperti itu, berjuang ya, ada naik turunnya lah seperti itu, paling itu awalnya. Terus kenapa sih dinamain Satria Store gitu? Maksudnya itu sebenarnya kalau apa, nama itu ya mungkin bisa dikaitkan dengan anak, karena anaknya adalah namanya Satria gitu, bisa seperti itu gitu. Nah, mungkin sebagian orang bisa mengartikan seperti itu gitu loh, tapi backgroundnya apa, bapaknya almarhum ini kan tentara gitu, TNI gitu, jadi apa namanya ya jiwa satria gitu lah istilahnya gitu kan. Jadi ada yang mengartikan itu, ada yang mengartikan memang anaknya gitu kan. Jadi memang masing-masing tokoh ya kebetulan memang nama anaknya, nama Mbak Yulinya gitu, seperti itu. Itu cabangnya di daerah mana? Kalau untuk cabang sendiri awal berdiri berarti di sini. Awal di sini. Satria Store. Satria Store, ya Paguyangan itu toko dengan apa? Dulunya itu kan depan yang tadi masnya sana itu tingkat kan ya. Kalau dulu kecil banget. Awalnya itu kecil. Dulu itu kan taman. Kalau lihat foto dahulu gitu, kalau di Facebook mungkin masih ada. Itu jadi masih apa namanya ya, taman. Terus ada ruko kecil di ujung. Kalau lebar sih segitu lebar. Cuman belakangnya itu ya masih taman gitu kan. Nah itu dari awal kecil seperti itu. Jadi cabangnya ini pertama, terus kedua namanya dulu itu namanya Laili Grosir gitu. Jadi sempat ganti nama gitu Pak? Dulu itu karena apa, kita pernah join sama orang gitu. Nah, cuman untuk berjalannya waktu mungkin kurang efektif gitu kan, terus sekarang berganti Sandra itu juga diambil mungkin Satria Diandra, karena anaknya ada dua sama-sama Satria dan Diandra gitu kan. Nah, jadi beralih nama itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih seperti itu untuk cabang yang kedua. Nah yang ketiga yaitu Diandra itu ada di Aji Barang. Itu Aji Barang pas masuk mau pasar hewan itu, jadi namanya Diandra Grosir di situ. Terus keempat yaitu Yulia Grosir, Bumiayu gitu. Yulia itu dari owner Ibu Yulia Astuti gitu, Yulia gitu. Namanya kan Yuli Astuti gitu kan, Yulia Astuti gitu. Jadi itu gitu kalau untuk cabang-cabangnya. Ini kan ikutnya bisnis online shop kan? Iya. Itu sih kalau menghadapi customer gimana? Kan biasanya kan ada yang ribet gitu atau banyak yang gitu. rewel gitu lah ya. Namanya pembeli kan beda-beda. Iya betul gitu. Ya itu salah satu tantangan gitu kan ya, salah satu tantangan kita di dunia online maupun offline. Kita kan secara tidak langsung juga online juga offline. Nah kalau untuk offline-nya sendiri kita memang sebisa mungkin masing-masing toko kan ada kepala toko gitu kan. Nah itu
kita briefing kepala toko supaya cara istilahnya cara menghadapi orang pelanggan atau customer itu kan seperti apa gitu kan. Nah kalau ada komplainan itu seperti apa gitu kan. Jadi ada SOP-nya sendiri. Nah kayak gitu. Jadi untuk komplainan sendiri kita memang menunjukkan rasa empati. nah gitu istilahnya ya biasanya yang paling sering terjadi so respon dan sebagainya itu sering mbak gitu. Memang kita kadang ya kita butuh itu gitu, butuh masukan juga sebenarnya itu kan kita nggak munafik maksudnya enggak lah nggak mungkin, tapi itu sebagai istilahnya masukan kita buat berbenah ke depan kan seperti itu. Jadi salah satu menghadapinya ya kita harus tahu produknya dulu apa seperti apa gitu kan. Ya komplainnya ya produk knowledge-nya itu kita harus tahu dulu gitu. Makanya masing-masing kepala toko paling enggak itu dia udah menguasai jenis-jenis barang, kelemahan kelebihannya gitu kan. Itu kita kalau ke toko kan mungkin kalau penjelasannya lebih detail itu mungkin lebih puasan gitu ya, walaupun mungkin kita nggak dapat atur gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu gimana, nah itu kan kayaknya udah ragu terusan ya akhirnya tambah rewel gitu gitu, tambah komplain biasanya seperti itu gitu. Kalau udah dijelasin bisa lebih mantap Betul. gitu konsumen gitu ya Pak. Salah satunya seperti Iya, itu. menyampaikan bantuan dan solusi kan. Nah, gitu. Selama berbisnis menemukan kendala dalam berbisnis nggak Pak? Pasti ada Mak. Udah coba Bu ini. Biasanya itu persaingan harga ya. Maksudnya sama kompetitor tuh bisnis online kan sekarang udah banyak udah lihat di online shop juga gitu kan. Otomatis pada banding-bandingin harga itu salah satu kendalanya juga sih, maksudnya pasti ada ininya. Kendalanya itu pasti ada. Kendalanya ya banyak lah sebenarnya. Lagi kayak sekarang kan banyak platform online gitu, harganya Iya. kan pasti bersaing dengan yang gini. Iya. Itu tantangannya ya. Ya salah satu tandanya kayak gitu. Ya kayak terakhir kan mengenai kayak TikTok Shop gitu kan. Ya. Kayak gitu. Ya memang kita harus berinovasi gitu. Kita Ikutin kenapa kadang kita merekrut yang yang masih terutama dia fresh graduate itu salah satu gitu. salah satu pertimbangannya itu mengikuti Tren yang ada di yang sekarang gitu. Iya. Mungkin cara berpikirnya saya yang umurnya mungkin sudah Dari kepala empat kepala 4 sama yang muda kan beda gitu. ada Seperti itu. inovasi baru kayak gitu. Gila ya kondisi Kondisi pasar. kondisi pasar kan memang kalau lagi lesu ya memang Harus tidak bisa dipasarkan gitu kan. Ya cuman kita tetap harus berinovasi gitu Ya. kan. Apa itu Kayak gitu. namanya ya? Tetap harus jualan maksudnya. Iya, karena kita tetap harus bayar karyawan. Itu yang pasti itu gitu. Kalau Sepi kan? iya sepi mau rame tetap bayar Iya. karyawan gitu. Mungkin kalau sepi kita nggak nutup, tapi mungkin pas lagi ramenya bisa buat yang pas waktu sepi kan gitu. Seperti itu. Kalau di Satria Store itu kan barangnya kan banyak. Itu ada produk yang dibuat sendiri atau ada penyuplai gitu loh. Kalau produk kita Yang pernah kita jual. bantal itu pernah kita Produksi. bikin ya, maksudnya kita kerjasama sama pengrajin, kita merek sendiri gitu kan, mau minta merek apa gitu terus kita bikin merek itu gitu loh. Kalau yang lain sih banyak produk dalam negeri gitu. 85%-nya itu produk dalam negeri kayak Dragon, boleh sebut merek? Boleh. Ya. Golde kayak gitu. Itu produk dalam negeri. Terus Mas Pion, Rinai gitu kita jual. 85% yang kita jual itu produk dalam negeri. 15%-nya itu impor ya, apa yang ada yang lagi rame itu yang kita jual. Kayak misalnya pewangi itu juga kita udah ada MOU-nya sistem bulan sekian juta gitu. Ini mesti harus dijual. Produk dalam negeri juga. Jadi kayak ngikutin pasar misalnya lagi rame Iya. ini, Iya, harus. saatnya harus siap cetok gitu. Betul. Jadi kalau owner itu lebih ke, jadi kadang nanti bisa diperhatikan ya, nanti bulan Desember mungkin udah mulai. Jadi kalau mendekati Lebaran makanan.
Oh, Ya. Jadi kita bukan jadi kita nggak monoton Ya, itu ulangi. gitu. Jadi mana yang memang lagi tren gitu kan. Ya, makanya kita butuh yang muda-muda itu seperti itu Oh. gitu kan. Ya. Satu dari media sosialnya kan lebih cepat lah Ya, gitu cepat. informasinya, cara pegang HP dan sebagainya itu kan mungkin beda kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Mas, itu sih kan tadi kan berdiri dari 2018 Ya. jadi sempat ngalamin COVID juga kan. Itu pas COVID kan banyak yang online, itu pemasukan lagi naik apa turun Pak? Oh, pas COVID. Pas COVID itu kan sempat ngalamin juga kan berarti. Iya. Kan dari 2018 kan. COVID tahun berapa? 2021. Iya, 2019 sini ya. ya. Itu kan apa perekonomian lagi benar-benar lagi hancur dan naik turun. Mungkin dari sastra itu gimana? Pas lagi kondisi itu. Waktu itu sempat ini kita didatangin petugas ya. Iya. Tapi kita harus tetap ada, maksudnya memberitahukan. Tadi solusinya kita kadang-kadang buka toko, pintunya aja tuh dibuka, terus kalau enggak iya. dikasih pengumuman kalau kita tuh di dalam gitu. Jadi ntar kalau misal ada pembeli bisa ketuk pintu atau gimana Itu gitu. pas lagi ininya apa ya, pas lagi parah-parah Lagi gitu. parah. Iya, iya harus tutup gitu kan waktu itu. Ya tapi kita tetap ikutin Aturan. Ya, ya, protokol. protokol kesehatan tetap ikut. Tapi kita juga punya tabungan yang harus kita perjuangkan juga kan. Ya. Karyawan dan supplier yang udah mempercayakan produk ke kita harus tetap berjalan bisnis kita gitu. Harus tetap bisa berjualan istilahnya gitu. Nah itu paling salah solusinya ya itu. Kita juga waktu itu bisa ikut Lazada ya Pak, buka Lazada juga, sempat ikut gitu. Ikut Lazada, Shopee kita udah pernah online coba gitu. gitu. Cuman nggak ke Uber ininya gitu. SDM-nya masih SDM-nya masih belum siap. belum siap, jadinya ditutup dulu sementara. Jadi online-nya itu ya via paling Facebook, Instagram gitu, untuk Telegram. Telegram gitu. Oh, berarti kayak di platform-platform online itu masih belum buka Masih. ini ya? Sementara ini belum. Belum. Mungkin ke depan kita ya kepengen tetap ngikuti Iya. gitu karena kemarin ini kita kendala sama SDM, ya SDM-nya yang kita Emang belum siap gitu kan. Daripada nanti di jalan kan. Gitu. Karena memang kelihatannya kalau di online itu kan lebih banyak duduk kan. Iya. Gitu. Jadi masih dulu itu kalau nggak salah masih ada kecemburuan. Gitu. Jadi ya masalah dia yang kerja di gudang itu kan mungkin lebih tenaga gitu kan. Iya. Biasanya sama sih gitu karena gaji kan dilihat dari Kinerja. gitu kan, bukan dari apa dia duduk dan dia pakai tenaga dan sebagainya kan bukan gitu kan. Jadi seperti itu. Modal awal gitu. Oh, modal awal. Modal awal sama keuntungan. Modal awalnya mungkin kalau Pada waktu itu tahun 2018 ya mungkin kalau Mbak Yuli kan dari rumah ya, ibu rumah tangga ya mungkin cuma ratusan ribu mungkin ya, ratusan ribu awalnya. Jadi sekarang tuh konsepnya bisa lebih dari 1 miliar gitu. Bisa karena ya orang percaya saya sama Bu Yuli selaku owner di sini dan Mas Yudi almarhum waktu itu. Jadi dengan adanya Satria semoga bisa bermanfaat di wilayah lingkungan sini, terus kita bisa menciptakan lapangan kerja ya dengan adanya SAJ. Di sini tuh 95% itu penduduk sini, penduduk sekitar kecamatan sini, sekitar sini. Jadi anak-anak muda di bawah 30 tahun lah. Yang mau belajar, yang mau belajar bareng-bareng. Ya karena kita ya bertumbuh gitu. Yang mau belajar, yang mau bertumbuh bareng kayak gitu. Terus ya keuntungannya ada usaha ini ya menunjukkan kalau SAJ ini ada. Jadi kalau dulu kan Satria Store, nah 2000 berapa ya? 2022 apa 2021 ya? 2021 itu jadi CV. Cuma nama Satria Store. CV Satria Abadijaya. Cuman kan Satria Store tetap grupnya kita Satria Store. Jadi awal berdirinya kan memang itu. Nah begitu kita mau
Pajak. ya mau pajak kan kita butuh badan hukum kan. Nah kita mau pakai nama itu tapi udah nggak bisa karena udah ada yang dipakai Iya. kan. pakai Iya. Nah jadi akhirnya yang mirip lah kan gitu. Jadi Satria Abadi Jaya SAJ gitu. CV SAJ itu dari itu gitu. Nah, jadi berarti paket CV itu dari 2021. Jadi kita bisa mungkin kita ngikutin arahan pemerintah lah ya, maksudnya bayar Ya. pajak kayak gitu kan. Memang ya itu memang kita semua ya Iya, memang mendukung lah. ya mendukung itu, walaupun mungkin sering dengar berita dikorupsi dan sebagainya kan itu ya. Cuman ya kita tetap karena lingkungannya pemerintah ya kita tetap harus ada timbal baliknya gitu kan. Jadi seperti itu. ya. Terima kasih atas pemaparannya ya, Pak Bu. Ya, Tadi- sama-sama. dari Sarjasto yang banyak kendala dari awal berdiri, kayak motivasi gitu buat kaum muda. Iya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kami, Pak. Ya. Terima kasih banyak atas kunjungannya juga, kepercayaannya untuk datang ke sini gitu ya. Dan saya juga minta maaf mewakili Satria Store atau CV saja, meminta maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas gitu. Dan untuk Dan keterbatasan kita ya Pak, ilmu kita ya. ya gitu loh. Dan untuk yang muda-muda ya selamat berjuang, yaitu Ya. tadi sekilas perjuangan lah, perjuangan pengusaha mungkin ya. Cerita sekilas ya, jadi tidak segampang itu, tapi memang kita harus punya mimpi, ya kan, seperti itu. Tetap harus punya mimpi, itu nggak segampang ya kalau kita tadi paparkan kan hanya rangkumannya kan, jatuh bangunnya kan luar biasa gitu maksudnya. Yang dinilai itu kan prosesnya. Nah prosesnya gitu, Bukan hasilnya. dari yang kita mungkin ownernya belanja sendiri sampai sekarang udah via telepon bisa dipercaya pabrik kan, itu butuh perjuangan gitu. Komunikasi itu penting Itu aja. banget. Pesannya itu ya. Juga mohon maaf mungkin banyak Ya, yang salah. sama-sama. Kita juga lagi sama-sama belajar, Pak. Ya. Percaya diri. Iya. Ya, untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Ya, amin.